Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil dengan NIM 1902046088 dengan mata kuliah Astronomi Bola dan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihtorozun Niam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sudut waktu. Oke, baik. Pertama-tama kita perkenalan dulu dengan sudut waktu. Di depan layar sudah ada sebuah gambar. Di gambar sebelah kiri terdapat sebuah garis lingkaran berwarna biru yang berbentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan titik Z. Z itu zenit, E itu ekuator langit, U utara, KLU kutub langit utara, N nadir, S selatan, KLS kutub langit selatan. Nah, garis yang menghubungkan ini semua itu disebut dengan garis meridian langit. Kemudian, garis yang menghubungkan kutub langit selatan dan kutub langit utara itu disebut dengan lingkaran waktu. Nah, yang berwarna merah inilah disebut sebagai lingkaran waktu. Selanjutnya, perpotongan antara lingkaran meridian langit yang sebelumnya kita jelaskan tadi dengan lingkaran waktu itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, sudut inilah yang dinamakan sebagai sudut waktu. Contoh, pada gambar tersebut ada sebuah matahari yang letaknya sesuai gambar, maka garis ini yang ditunjukkan oleh kursor itulah garis lingkar waktunya. Nah, perpotongan garis lingkar waktu ini dengan garis meridian langit ini itu membentuk sebuah sudut di sini. Nah, kita beralih ke gambar sampingnya itu. Nah, itu gambarnya itu diperjelas. Nah, ini sudutnya ini. Nah, membentuk sebuah sudut. Nah, sudutnya inilah yang dinamakan dengan sudut waktu. Nilai dari sudut waktu itu terbagi menjadi dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kapan nilai sudut waktu itu bernilai positif? Yaitu jika benda langit itu berada setelah zenit ke arah barat sampai dengan titik nadir. Nah, contohnya ketika sore hari, sudut waktu matahari ketika sore hari itu nilainya positif karena berada setelah zenit ke arah barat sampai dengan titik nadir. Kemudian nilai sudut waktu yang kedua itu negatif. Kapan nilai sudut waktu bernilai negatif? Itu ketika benda langit itu berada sebelum zenit ke arah timur sampai dengan titik nadir. Contohnya ketika pagi hari matahari terbit. Nah, nilai sudut waktu matahari ketika terbit itu nilainya adalah negatif karena berada sebelum zenit atau berada di sebelah timurnya zenit. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kita berpindah ke rumus sudut waktu dan asal-usul rumusnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan waktu sholat di bukunya Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin. Nah, di dalam buku tersebut sudah dijelaskan juga ada rumus sudut waktu benda langit. Nah, rumus sudut waktu itu berikut saya akan bacakan, yaitu cos T itu sudut waktu sama dengan sin H, sin atau sin ketinggian benda langit dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Nah, ini adalah rumus sudut waktu
suatu benda langit. Nah, dari mana sih asal mulanya rumus ini? Nah, asal mula rumus ini itu kita peroleh dari persamaan sin H sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi matahari ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi matahari dikali cos sudut waktu. Nah, persamaan ini itu didapatkan dari rumus tinggi benda langit. Kenapa mengambil rumus tinggi benda langit? Karena sudut waktu dan tinggi benda langit itu ada kaitannya, seperti pada gambar yang sebelumnya. Nah, apalagi dalam rumus ini terdapat komponen T, di mana T ini adalah sudut waktu. Nah, selanjutnya, dari persamaan ini, maka dari persamaan inilah, maka kita kembali lagi ke pelajaran SMA atau SMP, yaitu jika A sama dengan B ditambah C sama dengan A dikurang B. Jadi jika A ini kita mau pindahkan ke sebelah sana, C pindahkan ke sebelah sini, maka itu C sama dengan A dikurang B. Begitupun dengan ini. Jika kita ingin memindahkan sin H ke sebelah sana, dan ini cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikali cos T ke sebelah sana, maka seperti inilah hasilnya. Cos lintang tempat dikali cos deklinasi matahari dikali cos sudut waktu sama dengan sin H dikurang sin lintang tempat dikali sin deklinasi matahari. Nah, ketentuan ini sama dengan ketentuan yang ada di kotak ini. Seperti itu. Setelah itu, kita kan ingin mengambil T ini. Jadi makanya ini kita harus pindahkan juga ke sebelah sana atau kita hilangkan. Gimana sih caranya? Nah, kita ingat lagi rumus ini. Jika AB sama dengan CD, maka jika B itu sama dengan CD dikurang A. Nah, A-nya ini kita hilangkan. Jadi nanti tinggal B di sini. Jadi CD-nya ini dibagi dengan A. Seperti itu. Nah, maka dari itu cos lintang tempat dan cos deklinasi tadi kita hilangkan, jadi di sini tinggal cos sudut waktu. Nah, di sisi sebelah sini, nah udah dibagi dengan cos lintang tempat dikali cos deklinasi. Sebagaimana yang sebelumnya kita ketahui di tabel yang di atas tadi. Yang ini. Oke, baik, lanjut. Setelah itu, di sini ada tanda kurang. Maka di sini terbagi dua komponen, yaitu sin H dan sin lintang tempat dikali sin deklinasi. Jadi persamaan ini bisa kita bagi dua, jadi seperti ini. Cos sudut waktu sama dengan sin H dibagi cos lintang tempat dikali cos deklinasi dikurang. Nah, ini kan kurangnya, kita bagi dua. Sin lintang tempat dikali sin deklinasi dibagi cos lintang tempat dikali cos deklinasi. Nah, selanjutnya ada harus yang kita ingat lagi nih. Jika sin 30 dibagi cos 30, maka jawabannya itu adalah tan 30. Nah, ini kan sama nih. Nah, ini juga sama nih, ini dengan yang ini. Maka kita hilangkan, jadi berubah menjadi tan lintang tempat dan tan deklinasi matahari. Sehingga rumus cos T atau sudut waktu itu sama dengan sin tinggi benda atau H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi dikurang tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Nah, ini seperti inilah rumusnya ketika kita ingin menghitungnya di kalkulator.
Oke, baik. Selanjutnya, contoh perhitungannya. Nah, contoh perhitungan. Pada pada tanggal 18 Juni 2021 diketahui tinggi matahari di Kota Makassar pada pukul 10 WITA adalah 51 derajat. Lintang tempat Kota Makassar adalah min 5 derajat 08 menit 50 detik. Deklinasi matahari pada pukul 10 itu atau jam 2 GMT adalah 23 derajat 24 menit 19 detik. Tentukan nilai sudut waktunya. Nah, ini komponen-komponennya sudah kita ketahui, yaitu tingginya, lintang tempatnya, deklinasi mataharinya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu cos T sin H sin sin tinggi matahari. Nah, tinggi matahari berapa? 51 derajat. Nah, kita tulis sin 51 derajat. Kemudian cos lintang tempat. Lintang tempatnya min 5 derajat 08 menit 50 detik. Kemudian deklinasinya cos deklinasi sama dengan cos 23 derajat 24 menit 19 detik dibagi tan lintang tempat min 5 derajat 08 menit 50 detik, kemudian dikali tan deklinasi 23 derajat 24 menit 19 detik. Nah, ini semuanya dihitung bisa menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian didapat tinggi sudut waktunya itu 27 derajat 13 menit 18,8 detik. Nah, ini tuh masih berupa derajat, belum di jam. Caranya biar berubah menjadi jam, maka kita bagi dengan 15. Maka diperolehlah min 1 derajat 48 menit 53,21 detik. Nah, ini tuh nilainya negatif karena ya ketentuan tadi, karena posisi matahari itu eh, berada di arah timur zenit, maka nilainya negatif. Nah, ketentuan akhir, maka diperolehlah jadi sudut waktu matahari pada pukul 10.00 WITA di Kota Makassar pada tanggal 18 Juni 2021 adalah sebesar min 1 derajat 48 menit 53,21 detik. Sekian dari saya mengenai sudut waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kehilafan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.